Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Putra. Kalian sedang menyaksikan BEM Faiz Show. Kali ini kita lagi di Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kita di sini bagi bincang-bincang dengan salah satu anggota dari Kontras, dengan kakak siapa boleh tahu? Preti. Ya, dengan kakak Preti. Kakak Preti ini posisi di Kontras itu sebagai apa ya? Saya staf di divisi hukumnya Kontras. Sehari-hari itu Kontras itu bagaimana sih kegiatannya? Kontras sehari-hari kerjaannya mengadvokasi kasus yang berkaitan sama kekerasan aparat atau penyiksaan atau yang terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu sih. Selain advokasi juga dari sini ada teman-teman kampanye, juga ada teman-teman riset gitu. Kira-kira itu latar belakang Kontras itu seperti apa sih, Kak, menurut Kakak? Latar belakang Kontras? Iya. Kontras itu didirikan bulan Mei tahun 98 kalau aku nggak salah ya. Dan awalnya memang dia itu adalah satuan tugas yang bekerja untuk kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di rezim sebelum rezim Orde Baru. Oh, iya. Nah, kemudian dari situ ada salah satu korban yang bilang bahwa kayaknya harus dia berdiri sendiri deh, dia harus terus melakukan ini dan berjuang gitu. Akhirnya Kontras dari yang tadinya cuma satuan tugas terdiri dari beberapa orang, kemudian dia jadi organisasi. Jadi namanya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan gitu, karena awalnya adalah kita membantu advokasi kasus penculikan aktivis tahun 98, itu kasus yang pertama. Dan kemudian kita jadi nanganin kasus lain ya, bukan cuma orang hilang aja, tapi kekerasan negara yang lain juga. Terus kita ingin tahu gitu tentang HAM di Indonesia itu bagaimana sih, Kak? HAM di Indonesia itu kalau menurut aku belum bisa dikatakan bagus ya. Sebenarnya kalau mau dibilang hitam di atas putih, kita ngomongin peraturannya, itu Indonesia nggak kalah dari negara yang lain. Kalau kita ngomongin peraturannya, hitam di atas putihnya tuh manis banget, bagus banget gitu. Tapi permasalahannya adalah prakteknya di lapangan gimana gitu. Jadi percuma kita konstitusi kita bilang hak atas memilih keyakinan dilindungi atau hak untuk memberikan pendapat, berkumpul, memberikan ekspresi di hadapan umum itu dilindungi gitu. Tapi ternyata itu konstitusi itu yang paling tinggi. Tapi terus kemudian antara nanti dibikin peraturan kecil-kecil di bawahnya yang melanggar hak itu, atau di lapangan prakteknya yang nggak sesuai sama hukumnya gitu. Meskipun hukumnya sebenarnya bagus gitu. Mungkin implementasinya kali ya, hukumnya belum berjalan gitu. Iya. Belum sesuai lah gitu. Terus kalau misalkan antara hukum dan HAM di Indonesia itu gimana? Kira-kira seimbangnya gitu menurut Kakak gitu? Hukum dan HAM di Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia ya, itu hukum dan HAM tuh kayak nggak bisa dipisahin gitu loh, dia nyatu. Karena apa? Karena HAM yang diakui oleh masyarakat Indonesia, kemudian itu diformalkan dalam bentuk hukum agar orang-orang menuruti, dan kemudian kalau orang nggak menuruti ada sanksinya nih gitu. Jadi itu satu hal yang nyatu, karena kalau HAM cuma sekedar norma-norma aja, orang nggak takut untuk mematuhi dia gitu. Tapi kalau misalnya itu ditaruh dalam struktur yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, terus juga ada hukumnya seperti apa, pengadilannya seperti apa, itu kemudian membuat HAM lebih implementatif di lapangan. Gambaran kasus HAM yang di Indonesia itu gimana sih, Kak, yang sampai sekarang gitu? Kalau kasus HAM itu kita mulai dari zaman orde, biasanya
biasanya yang dibilang kasus setidaknya yang kontras tangannya kita bilang kekerasan di masa lalu itu mulai dari ordenya Soeharto, itu dari 1965. Kalau teman-teman sadar lambang kontras kan kontras S-nya gede ya. Itu sebenarnya dulu memang adalah kontras Soeharto gitu. Soeharto sebagai lambang rezim yang otoriter dan kekerasan, melakukan kekerasan. Iya, tapi ternyata lepas dari Presiden Soeharto kita tahu bahwa nggak cuma Soeharto doang yang punya yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil gitu, ada rezim-rezim lain gitu. Nah, jadi mulai dari 1965 itu kita ada banyak kasus yang kontras dampingin dan juga belum selesai sampai sekarang gitu. Nah, kontras juga termasuk yang terus menyuarakan supaya kasus-kasus di rezim lama ini diadili di pengadilan. Orang-orang yang bersalah harus dimintai pertanggungjawabannya. Karena apa? Karena kita melihat rantai kekerasannya itu nggak berhenti dan nggak akan berhenti. Aparat keamanan, aparat militer atau aparat negara lain di masa sekarang akan terus berani untuk melakukan pelanggaran karena udah ada kok presidennya, yaitu yang tahun 98, tahun 65, 97, 98, 99, ada juga yang tahun 84, 89 gitu. Presidennya udah ada bahwa aparat yang membunuh, menghilangkan orang, terus kemudian nembakin orang secara brutal, semua diri gitu ya. itu nggak dipidana, nggak ada pengadilannya sampai sekarang gitu. Nah, presiden seperti itu yang kemudian masih dipegang sama aparat yang negara yang sekarang, bahwa ternyata kita bisa bebas kok dari hukum, atau kita dihukum tapi tidak minimal lah, tidak setimpal dengan kejahatan kita gitu. Kalau teman-teman tahu dulu ada namanya tim Mawar. Nah, tim Mawar itu kan dia diputus bersalah menghilangkan menculik beberapa aktivis gitu. Tapi terus kemudian apakah mereka dipecat? Enggak juga gitu. Ada yang dipromosi gitu. Sekarang yang kita tahu dua anggota tim Mawar ada di pemerintahan sekarang kayak gitu. Jadi selama yang masa lalu belum diselesaikan, kesalahan-kesalahan yang sama akan terus berulang sekarang bahkan ke masa depan. Terus kalau